Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semuanya. Halo, selamat datang kembali di channel saya, Rahmat Faisal, Muslimpreneur. Oke, buat teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share ya seluas-luasnya video ini, sehingga video ini semakin bermanfaat dan teman-teman dapat pahala juga dari kebaikan teman-teman. Bareng-bareng kali ketika teman-teman share video ini, teman-teman kalian tergerak untuk melakukan perubahan yang lebih baik, sehingga teman-teman mendapatkan pahala jariah. Wah, subhanallah ya. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi video motivasi tentang bagaimana kita bisa berbisnis tanpa harus pusing gitu. Karena banyak kita itu kalau mau bisnis tuh banyakkan pusing di awal, akhirnya apa, bisnisnya nggak jadi-jadi, nggak jalan-jalan. Ada yang bingung lah masalah modal, ada yang bingung lah mau bisnis apa, ada yang udah ketemu bisnisnya tapi nggak cocok lah, nggak sesuai passion lah. Akhirnya kebanyakan analisa, kebanyakan mikir, nggak jadi-jadi, nggak jalan-jalan. Nah, nggak jalan-jalan bisnisnya, nggak sukses-sukses. Ya, akhirnya gitu-gitu aja deh. Nah, sebenarnya teman-teman gini, peluang bisnis itu terbuka lebar buat kita. Dimanapun kita berada selalu ada peluang bisnis, bahkan di tempat kita tinggal saat ini. Cuma kita itu nggak sadar gitu. Nggak sadar kenapa? Karena kita nggak bisa melihat peluang apa yang bisa kita jual. Jadi sebenarnya bisnis itu nggak melulu produk yang lagi hits, nggak melulu produk yang lagi kekinian, atau produk yang selalu laris. Enggak, sebenarnya bisnis itu juga bisa dimulai dengan produk apa yang saat ini sedang dibutuhkan oleh banyak orang. Ya contoh ya, kenapa sekarang namanya apa? Gojek ya, Gojek dan juga Grab itu kenapa sekarang makin besar, makin berkembang. Juga bisnis-bisnis yang ghost kitchen, karena mereka adalah hadir untuk solusi untuk orang banyak. Ketika orang dulu ya, zamannya belum ada ojek online, itu kan mereka itu mau naik ojek susah, harus jalan dulu, cari ojeknya dulu ya. Terus kadang harganya juga, kalau ojek yang nggak pakai online, kita nggak tahu harganya berapa ya. Kadang sampai nego-nego harga gitu kan, demi mendapatkan harga yang sesuai dengan budget atau jarak lah ya, sewajarnya jaraknya. Juga dulu orang kalau mau nyari taksi itu ribet ya, harus ke depan ya cari taksi. Sekarang orang pergi kemanapun itu dengan simpel, tinggal buka handphone, mereka dapat langsung ojek online-nya, baik berupa mobil maupun motor. Nah, sehingga mereka udah nggak ribet dah gitu. Solusi lainnya ada keamanan, safety ya, pastinya safety, karena mereka tahu ya, orang-orang yang di ojek online itu juga pastinya orang-orang yang telah terseleksi ya, karena kan ada seleksi ketat. Nah, oke lah, itu lupakan ya. Jadi pada intinya, di hadirnya ojek online adalah solusi untuk orang banyak, maka dia itu semakin berkembang pesat. Sekarang ditambah lagi dengan adanya seperti antar makanan secara online ya kan, tinggal pesan, buka handphone, makanan datang. Nah, ini kan sebenarnya masalah-masalah yang dulu ada akhirnya dipecahkan oleh segelintir orang, dan akhirnya menjadi solusi kebutuhan orang saat ini, dan akhirnya bisnisnya berkembang. Jadi sebenarnya simpel kan, ojek, nggak kepikiran orang itu buat lu ngadain ojek online. Orang nggak kepikir, mungkin sedikit yang berpikir untuk ke depan itu kita perlu nih suatu gebrakan baru, solusi baru berupa ojek-ojek online atau jasa antar makanan secara online. Nah, bagaimana hadirnya mereka ini adalah solusi untuk orang banyak, sehingga mereka sangat dibutuhkan. Begitu juga dengan ghost kitchen gitu ya. Sekarang banyak bertebaran ghost kitchen di mana-mana dan sukses meraih omset yang cukup lumayan ya, untuk baik untuk tambahan penghasilan ataupun penghasilan utama gitu. Jadi karena ghost kitchen ini kenapa kok banyak diburu orang, kenapa banyak yang sukses? Karena mereka menghadirkan solusi untuk orang banyak, buat khususnya mungkin golongan milenial yang malas masak, yang mungkin lagi mager gitu kan, di rumah aja, tapi pengen makan yang ada di mall atau pengen makanan yang enak. Terus ya gimana dong ya, solusinya adalah ghost kitchen. Ghost kitchen menghadirkan solusi, mereka siap antar makanan sesuai mereka inginkan. Mereka tinggal, jadi konsumen tinggal buka handphone, pilih makanan yang mereka mau, ketemu, klik, pesen, bayar. Bahkan sekarang pembayaran yang ini kan deposit kan, nggak perlu bayar cash. Akhirnya makanan datang, mereka kenyang. Jadi kenapa sekarang mereka tuh berkembang semua usaha-usaha seperti itu? Karena mereka menghadirkan solusi. Nah, maka itu kalau kita pengen
sukses bisnis dalam jangka panjang, kita harus menghadirkan solusi atas permasalahan orang banyak. Nah, jadi simpelnya gini, kita sekarang misalkan tinggal di lokasi tinggal kita, itu bisa loh jadi peluang bisnis. Jadi kita bisa keliling-keliling, mapping lah bahasanya, kita keliling area rumah kita, terus kita ngobrol gitu, sosialisasi, terus kita sambil perhatikan apa sih sebenarnya yang sedang jadi kebutuhan orang-orang di sekitar sini. Misalkan di sini tuh sering hujan, kalau hujan banjir ya, terus udah masuk musim hujan nih. Nah, terus mereka itu butuh solusi biar rumahnya nggak kebanjiran misalkan, atau enggak biar yang rumahnya gentengnya sering bocor gitu ya. Itu gimana solusinya tanpa perlu harus jasa-jasa renovasi rumah gitu. Itu sebenarnya bisa jadi solusi. Atau enggak buat para pekerja nih yang kerja dari pagi sampai sore ya, misalkan daerah Jakarta atau daerah Bekasi dan sebagainya, mereka naik kereta, ada yang mereka naik motor. Nah itu solusi. Sebenarnya bisa kita lihat masalah mereka apa nih kalau naik motor ya, misalkan kemacetan. Terus kan kalau orang macet tuh jenuh ya, atau enggak sering telat ya, sering telat bangun. Terus kalau naik kereta misalkan capek tuh, kalau diri ya jenuh, capek, desek-desekan dan sebagainya. Itu permasalahan itu kita catat, lalu kita carikan solusinya dan akhirnya kita buatkan produk. Jadi simple, kita cari masalahnya, lalu kita temukan solusinya dan kita buatkan produk atau jasanya, kemudian kita jual. Insya Allah kalau dijual kepada orang yang tepat sesuai target market kita tadi, itu laris banget. Dan itu bahkan tingkatnya bisa go nasional. Artinya misalkan kita bisa berikan solusi buat orang-orang yang lagi jenuh kalau ngadepin macet gitu. Misalkan kita kasih solusi apa nih yang bisa teman-teman kasih solusi dari menghilangkan kepenatan saat macet. Jadi walaupun macet mereka tetap happy gitu, baik di motor ataupun di mobil. Nah teman-teman kasih solusi. Nah ketika ini banyak yang beli, ini akan viral dan ya teman-teman produknya laku go nasional gitu, bahkan go internasional, karena setiap orang itu mengalami hal yang sama di dunia. Hampir setiap dunia mungkin mengalami hal yang sama ya, seperti tadi banjir mungkin ya, atau ada kemacetan ya. Jadi bisa go nasional dan go internasional. Jadi teman-teman bisa hadirkan produk-produk yang hasil dari permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi teman-teman gali permasalahan apa aja yang ada di sekitar kita, lalu kita bisa observasi ke tempat lain ya. Kita coba telaah daerah lain, penduduk yang jarang kita kunjungin, coba kita datengin, kita pelajarin dan kita gali permasalahan-permasalahan yang ada, lalu kita ciptakan solusinya dan kita jual produknya atau jasanya. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung, aduh bisnis harus modal gede nih, harus produknya beli dulu nih, nyetok barang. Oh enggak. Jadi teman-teman kalau kayak gitu mindsetnya salah gitu. Kalau kayak gitu nanti nggak mulai bisnisnya. Jadi teman-teman yang betul adalah teman-teman gali dulu permasalahan, sehingga teman-teman juga menjual produk ke orang yang tepat dan memang udah ada marketnya. Jadi teman-teman nggak bingung nyari market lagi. Misalkan teman-teman tadi target permasalahan orang-orang yang jenuh nunggu di kereta ya kan. Saat di kereta kan diri tuh nungguin sampai-sampai itu kan jenuh ya, apalagi dari Jakarta misalkan ke Bekasi kan lumayan lama tuh. Terus yang naik motor macet jenuh nih. Nah teman-teman hadirkan solusi. Dari solusi tersebut teman-teman tahu dong target marketnya adalah orang-orang yang kena macet di jalan dan orang-orang yang naik kereta. Teman-teman jual ya secara online dan offline, insya Allah tuh produk tuh kan booming gitu. Dan bahkan mungkin teman-teman yang akan kebanjiran orderan, bukan teman-teman lagi nyari pelanggan, tapi pelanggan yang nyari teman-teman gitu. Apalagi kalau teman-teman menciptakan produk yang memang belum ada, bahkan unik gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau yang belum punya bisnis, mau bisnis apa nggak usah bingung, cukup itu lakuin aja. Dan teman-teman pokoknya siapin aja kertas ya, buku dan pulpen ya. Lalu teman-teman gali sebanyak-banyak permasalahan yang ada di zaman saat ini. Lalu teman-teman pecahin tuh solusinya, buat produk yang unik atau jasa yang unik, teman-teman jual ke target market teman. Insya Allah itu akan membuat teman-teman menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Karena teman-teman perlu bingung lagi mau jual produk apa. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Teman-teman bisa di-share, mudah-mudahan jadi manfaat amal jariah buat teman-teman. Insya Allah di video berikutnya saya akan sampaikan lagi materi-materi bisnis lainnya atau materi-materi di luar dari materi bisnis. Ya, teman-teman pastikan subscribe, tekan loncengnya ya. Jangan lupa like, comment, dan share.
Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya dalam keadaan panjang umur dan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Doain saya supaya sehat walafiat. Saya juga dan teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Saya Rahmat Westal Muslim Trainer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.